Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Imberata akan melakukan sharing tentang kesehatan mental yang khususnya anxiety disorder. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, penyebab, jenis-jenis atau contoh dari anxiety disorder, dan tips untuk mengatasinya. Yang pertama, untuk pengertian. Silahkan untuk teman kita Alma untuk memberikan pengertian tentang anxiety disorder. Anxiety disorder adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa khawatir, cemas, dan takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Yang selanjutnya ada penyebab dari anxiety disorder yang akan disampaikan oleh Isnan. Penyebabnya sampai saat ini anxiety atau gangguan kecemasan masih belum diketahui secara pasti. Namun ada pun faktor anxiety yang dapat datang dari beragam kondisi seperti genetik, biologi, reaksi kimia, stres, dan lingkungan. Diyakini berperan dalam terjadinya gangguan kecemasan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis atau contoh dari anxiety disorder. Dilansir dari alodokter.com, untuk contoh atau jenisnya sendiri, anxiety disorder memiliki beberapa, di antaranya gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder, fobia, gangguan kecemasan sosial, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan panik, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Oke, sekarang aku dengan Alifa akan sedikit menjelaskan beberapa jenis anxiety disorder yang telah dipaparkan oleh Suci tadi nih. Dilansir dari Lifepack, generalized anxiety disorder atau biasa disingkat GAD adalah gangguan kecemasan yang biasanya mengkhawatirkan masalah-masalah yang umum dan terjadi dialami oleh banyak orang, seperti kesehatan, uang, pekerjaan, dan keluarga. Tapi kecemasan yang dialami oleh penderita GAD ini berlebihan dan hampir setiap hari. Kecemasan pada GAD biasanya dialami setidaknya 6 bulan. Jenis selanjutnya dari anxiety disorder itu ada fobia. Menurut Harvard Health Edu, fobia itu ketakutan yang terus-menerus berlebihan, tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas, atau suatu situasi. Jadi, ketakutannya itu dapat berupa ketakutan terhadap laba-laba, ketinggian, kegelapan, pergi ke tempat keramaian, dan bisa juga saat seseorang berada dalam situasi sosial atau biasa dikenal juga sebagai kecemasan sosial. Yang selanjutnya ada tentang ciri-ciri fisik dari kecemasan. Ciri-ciri gangguan fisik dari kecemasan ada 8. Yang pertama, kegelisahan atau kegugupan. Yang kedua, tangan atau anggota tubuh bergetar. Yang ketiga, banyak berkeringat. Yang keempat, jantung berdetak cepat. Yang kelima, nafas menjadi tidak beraturan karena mulut atau kerongkongan terasa kering. 6, 7, sulit berbicara. 8, jari-jari atau anggota tubuh lain menjadi dingin. Nah, kalaupun ada dari teman-teman yang merasakan gejala yang barusan disebut tadi, jangan langsung self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri ya teman-teman. Kenapa? Karena hal-hal yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental itu nggak bisa didiagnosa langsung secara instan, hanya dilihat dari gejala-gejala yang merujuk pada penyakit tersebut. Namun harus dibantu oleh bidang yang ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Yang selanjutnya, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, tidur yang cukup. Yang kedua, membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Yang ketiga, mencegah stres dengan teknik relaksasi seperti mediasi dan yoga. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga dengan secara teratur. Dan yang kelima, mencoba bercerita atau bertukar pikiran dengan orang yang dipercaya. Nah, selain bahas anxiety disorder, kita juga akan bahas sedikit mengenai tantangan kesehatan mental yang ada di Indonesia. Silahkan kita Andini, Rara, Sheila, Indah, Alia untuk menjelaskan. Isu kesehatan mental di Indonesia masih menjadi stigma yang dapat berdampak buruk bagi penderitanya. Tidak hanya itu, berikut ada beberapa tantangan kesehatan mental di Indonesia yang dikutip dari beberapa jurnal.
Yang pertama, stigma atau nilai buruk yang diberikan kepada pengidap gangguan kesehatan mental di Indonesia ini didapatkan melalui pengaruh lingkungan yang buruk. Labeling, pengucilan, dan stereotip terhadap pengidap gangguan kesehatan mental membuat para penderitanya memilih bungkam ataupun tidak berkonsultasi kepada ahli. Nah, yang kedua, rendahnya pemahaman. Informasi mengenai kesehatan mental ternyata masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan mental menjadi negatif. Akibatnya, terjadi salah penanganan terhadap penderita kesehatan mental. Yang ketiga, kesehatan mental di Indonesia itu masihlah tabu. Banyak orang yang didiskriminasi karena mental mereka yang terganggu. Orang-orang menganggap mereka yang memiliki gangguan mental itu nggak sehat atau bahasa kasarnya itu gila. Dan masih banyak juga orang-orang yang memiliki gangguan mental itu dianggap kurang dekat dengan Yang Maha Kuasa atau Tuhan mereka. Padahal banyak juga kok orang yang mempunyai gangguan mental itu adalah orang-orang yang rajin beribadah. Nah, dan yang terakhir adalah akses terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia yang masih belum merata. Seperti anggaran pemerintah yang kesehatan mental yang belum merata, di antaranya yaitu ada rumah sakit jiwa yang belum merata di seluruh daerah Indonesia, serta bangsal psikiatri di rumah sakit umum masih belum memenuhi kebutuhan mental masyarakat di Indonesia. Nah, demikian sharing kesehatan mental dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.